Jadi hari ini sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan pada pertemuan hari ini, yaitu melakukan percakapan coaching. Maka sebelum Bapak melakukan percakapan coaching nanti bersama dengan coaching, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak tentang persiapan apa yang sudah Bapak lakukan dalam melakukan coaching hari ini. Jadi kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari percakapan coaching hari ini, Pak? Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan dari saya yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Oke, bagus sekali Pak ya. Lalu kompetensi apa yang Bapak ingin saya observasi? Jadi kompetensi yang ingin saya observasi hari ini yaitu mengenai bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oke. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tersebut berapa? Indikator tercapaiannya itu bagaimana saya dapat mendapatkan kata kunci daripada informasi yang saya akan dapatkan lewat pendengar aktif, begitu sehingga bagaimana kunci saya dapat mendapatkan solusi daripada hasil percakapan kami. Saya harap nanti ya Pak ya, mudah-mudahan nanti Bapak mampu mencapai tujuan yang ingin Bapak kembangkan hari ini ya Pak ya. Benar. Silahkan Pak untuk memulai percakapan coaching bersama coachnya. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Juli, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Eli, saya kabarnya luar biasa. Puji Tuhan ya Ibu ya, kabarnya luar biasa. Memang hal itu yang boleh kita rasakan setiap hari ya, begitu ya Ibu ya. Dimana suasana hati kita yang luar biasa sehingga dalam aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Betul ya Pak. Jadi Ibu kira-kira apa yang mau Ibu bagikan dengan saya untuk kita perbincangkan hari ini? Iya Pak Eli, begini Pak Eli, ada murid saya kelas 6 namanya Aldi Pak.
Jadi Aldi ini sudah kelas 6 tapi belum bisa lancar menghitung 1 sampai 100 dalam bahasa Inggris. Jadi ini yang menjadi satu dilema bagi saya menghadapi anak ini dan membuatnya bisa dengar. Berarti anak ini belum mampu ya? Belum lancar. Belum lancar ya. Jadi kira-kira yang ibu sudah lakukan untuk anak ini boleh berlatih mungkin ibu untuk bisa lancar dalam hal itu bagaimana? Ya, sebenarnya gini Pak, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, sebelum memulai pembelajaran, di awal pembelajaran saya selalu meminta anak murid saya untuk berlatih menghitung. Terkadang saya buat berbarisan Pak ya, misalnya barisan ini 10 angka, disambung barisan kedua, ketiga, dan keempat. Kadang saya ganti, anak perempuan dulu 10 angka, disambung anak laki-laki 10 angka, bergantian sampai angka 100. Kadang saya tunjuk secara individu Pak anak-anak kita. Misalnya si A 10, si B 10, sampai akhirnya 100. Tapi dari semua proses yang saya lakukan itu Pak, latihan yang saya lakukan tersebut, mulai dari kelas 1 dan sekarang Aldi sudah kelas 6, belum juga lancar Pak. Ini yang buat saya bingung Pak. Jadi anak ini belum lancar ya dalam hal itu. Padahal ibu sudah melakukan beberapa praktek atau metode pembelajaran yang baik begitu ya. Jadi rencana apa saja yang akan ibu lakukan untuk tindakan selanjutnya? Begini Pak ini setelah saya pikir-pikir dari proses latihan, katakanlah sudah 5 tahun lebih ya Pak. Ya. Dari mulai kelas 1 sudah dilatih seperti itu. Jadi saya memikirkan satu rencana aksi ini Pak ya. Saya tertarik dengan konsep tutor sebaya. Nah, jadi saya mungkin nanti akan memilih satu anak yang sudah lancar menghitung 1 sampai 100 untuk menjadi tutor buat Aldi ini Pak. Mungkin belajar dengan temannya dia bisa merasa lebih nyaman. Terus dia kan satu-satu Pak ya, jadi face to face. Nah, mungkin dengan latihan ini mungkin bisa juga nanti Aldi ini berhasil Pak. Ini dalam pikiran saya Pak, rencana saya ini Pak. Baik, kira-kira berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan dalam melakukan tutorial ini? Iya Pak, di dalam pikiran saya akan coba itu dalam waktu 2 bulan ini Pak. Karena memang dalam rencana saya mereka bisa berlatih pada saat jam istirahat ya Pak ya, atau ketika pulang sekolah. Terutama hari Jumat dan Sabtu kan anak-anak belum lebih awal Pak. Jadi mereka bisa menggunakan waktu itu untuk berlatih. Dan saya akan memberikan konsep kepada tutornya untuk melatih nanti ini tidak sekaligus Pak, tidak sekaligus menghitung 1 sampai 100. Mungkin bisa dimulai dari 1 20 dulu, dari nanti kalau udah lancar angka 20 mungkin lanjut ke 21 sampai 40 begitu selanjutnya Pak. Oke, jadi kira-kira Ibu indikator pencapaian apa yang ingin Ibu harapkan itu dari apa yang Ibu lakukan ini? Iya Pak, jadi tentunya indikator keberhasilan praktek ini akan terlihat nanti setelah 2 bulan. Saya akan memanggil Aldi dan tutornya, kemudian saya bertanya apakah Aldi sudah bisa menghitung, dan langsung Pak saya mintakan kepada Aldi untuk melakukan penghitungan dari angka 1 sampai 100. Dan kalau sudah lancar berarti berhasil Pak. Jadi komitmen apa yang Ibu ingin lakukan untuk supaya dapat mencapai indikator tersebut? Iya, saya memang berkomitmen Pak untuk memandu mereka, memandu tutor dan Aldi ini sampai Aldi mampu dan bisa menghitung. Dan kalau nanti berhasil bagi mereka berdua, program tutor sebaya, mungkin program tutor sebaya ini juga akan saya terapkan kepada murid-murid saya yang lain. Nah, itu dia Pak. Ya. Jadi kira-kira Ibu sudah menemukan solusi dari percakapan kita ini? Iya Pak, jadinya dari percakapan kucing hari ini saya sudah menemukan solusinya Pak ini. Jadi bagaimana perasaan Ibu hari ini ketika menemukan solusi ini? Ya, saya merasa lega dan plongnya Pak. Selama ini kan
kasus tadi ini agak membebani pikiran saya. Tapi melalui percakapan coaching kita hari ini, saya jadi semakin yakin untuk melakukan rencana aksi saya. Ya, doakan ya Pak, semoga saya berhasil. Iya, amin Ibu. Ya, itu harapan kita ya Bu ya, supaya anak didik kita juga boleh dapat berhasil juga dalam pembelajarannya begitu Ibu ya, untuk mencapai pembelajaran yang bermakna bagi mereka sehingga menolong mereka juga dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi tetap semangat ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Iya, mungkin perbincangan yang lain nanti kita boleh bertemu di lain waktu lagi. Mungkin ada yang ingin kita bincangkan atau perbincangan lagi, kita boleh bertemu lagi di lain waktu. Iya Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Terima kasih banyak Ibu, Tuhan memberkati ya. Ya baiklah Pak Eli, dari percakapan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi bersama coaching yaitu Ibu Juli, saya ingin menanyakan kepada Bapak kegiatan apa yang sudah Bapak lakukan untuk indikator pencapaian tujuan pengembangan tadi. Kegiatan yang saya lakukan itu di mana saya boleh menuntun Ibu Juli tadi menemukan solusi daripada masalah yang dia hadapi. Baiklah, dari pengamatan saya pada saat kegiatan coaching yang tadi Bapak lakukan terhadap Ibu Juli, saya melihat ya indikator yang tadi ingin Bapak kembangkan adalah mendengarkan yang aktif. Maka saya lihat Bapak sudah mampu menjadi pendengar yang aktif. Bapak juga sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot ya, sehingga coaching mampu menemukan potensi yang di dalam dirinya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga mampu menemukan rencana yang akan dia lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi kemudian Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching lainnya? Mungkin yang ingin saya kembangkan terus dari tiga kompetensi ini tadi, yaitu kehadiran penuh, rekan-rekan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan cara terus berlatih begitu, sehingga di kemudian hari lebih bagus lagi, lebih menjadi baik lagi dari ketiga kompetensi ini. Baiklah Pak Eli, saya yakin Bapak bisa melakukan itu karena dari pertemuan kita hari ini saja Bapak sudah mengikuti hal itu sebenarnya. Nah Pak Eli tetap semangat ya. Saya yakin dengan kita banyak berlatih menjadi coach, maka pasti kita akan lebih baik lagi Pak Eli. Amin. Terima kasih Pak Eli. Terima kasih banyak Ibu Erna.